أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, terutama kekuatan iman untuk bisa datang ke majelis taklim, dan kemudian Allah berikan kepada kita kekuatan fisik, kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada kita keluangan waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang banyak manusia terlena dengan dua nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Kebanyakan mereka ketika punya waktu luangnya tidak digunakan untuk mengingat Allah. Atau ketika mereka memiliki kesehatannya tidak digunakan mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang memanfaatkan waktu luangnya untuk akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan kepada dia. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Kata Allah, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, wa la takfurun, jangan kalian kufur. Di antara salah satu cara mengingat Allah adalah di majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang menyebutkan tentang firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis ini menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat. Hari ini kita akan membahas tentang dosa besar yang berikutnya, yaitu yang sariqah, pencuri. Kemarin kita membahas dosa besar orang-orang yang mengambil, menyembunyikan harta rampasan perang. Kalau sudah tidak ada perang, bagaimana? Menyembunyikan, mengambil harta kaum muslimin. Karena sama, harta rampasan perang itu akan dibagikan kepada kaum muslimin, dan itu milik kaum muslimin. Ketika dia mencurinya, menyembunyikannya, maka itu dikatakan ghalul. Dia tidak akan disolati oleh Rasulullah SAW. Bahkan kita telah sebutkan beberapa hadis yang berkaitan tentang itu. Sebagaimana dikatakan juga, la yaqbalullah, Allah tidak akan terima salat bi ghairi tahur, Allah tidak akan terima salat tanpa wudu, dan Allah tidak akan terima sedekah dari harta ghalul. Ghalul itu harta yang mencuri dari harta kaum muslimin, harta rampasan perang. Juga termasuk harta korupsi.
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah mereka. Masih banyak hadis-hadis yang lain yang berkaitan tentang itu, ya. Tapi hari ini kita lebih masuk kepada dosa besar yang berikutnya yang lebih spesifikasi, yaitu sedekah, pencuri. Apa bedanya mencuri dengan korupsi? Apa ada bedanya, Pak? Apa bedanya mencuri dengan mengambil harta rampasan perang? Kenapa kok dipisahkan? Dibedakan. Kalau harta itu diamanahkan ke saya, diberikan ke saya, lalu saya tidak amanah, saya manfaatkan dengan yang salah, atau saya laporkan dengan pelaporan yang dusta, uang itu namanya gholul, pengkhianatan, termasuk seperti korupsi atau mengambil harta rampasan perang. Kalau mencuri itu memang harta yang bukan di kita dan tidak pernah diamanahkan di kita. Itu namanya mencuri. Ada perbedaannya. Jadi kalau begini, kunci mobil saya kasih, STNK saya kasih, dia bawa lari mobil saya. Apakah termasuk pencurian di situ? Itu namanya diantara penipuan. Karena saya amanahkan untuk dipakai atau disewa. Lalu dia pakai, dia gunakan, penipuan. Tetap bisa diartikan pencurian. Kalau pencurian itu bukan, mobil saya letakkan di garasi, saya sudah kunci, saya sudah jaga, saya nggak pernah kasih kunci ke dia, nggak pernah kasih STNK ke dia, dia masuk ke rumah, dia buka kunci mobilnya, dia ambil mobil, itu pencuri. Jadi kalau golul, bab yang sebelumnya, itu lebih kepada memanfaatkan harta yang memang dia bertanggung jawab terhadap harta itu tanpa amanah. Itu bisa termasuk gholul. Kalau mencuri, itu adalah mengambil yang sama sekali dia tidak pernah diamanahkan dan dia mengambil daripada yang bukan haknya. Maka bisa jadi ada perbedaan antara mencuri dan tidak mencuri. Perbedaan dari hukum. Contoh, yang potong tangan itu adalah pencuri. Kalau tidak potong tangan atau kalau bukan mencuri, terkadang tidak sampai kepada potong tangan atau tergantung keputusan hakim. Contoh ya, dia mencuri mobil yang saya letakkan di garasi dengan cara dia congkel, lalu dia pergi bawa mobil itu atau motor itu. Itu pencuri namanya, bisa potong tangan untuk dia. Karena dia menghilangkan keamanan bagi kaum muslimin. Berbeda dengan orang yang saya kasih STNK, saya kasih kunci, saya pinjamkan, lalu dia tidak balikkan. Bisa jadi ini berbeda hukumnya, tidak dipotong tangan atau tergantung kepada keputusan hakim. Kenapa? Karena saya menyerahkan kunci dan menyerahkan STNK kepada dia. Jatuhnya apa? Kalau gitu dia nggak mencuri. Bukan, jatuhnya penipuan, penggelapan. Itu pun tetap ada hukumannya dalam Islam. Yang ingin kita tegaskan, kenapa Syekh membedakan antara gholul dan pencurian. Jadi pencuri itu adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dua-duanya rusak. Orang yang tidak amanah merusak, orang yang mencuri pun rusak. Tapi orang yang mencuri itu akan merusak keamanan dan ketentraman. Sudah diletakkan di tempatnya, sebagaimana mestinya, dia ambil. Berarti dia merusak keamanan. Agar keamanan kaum muslimin terjaga, maka perlu ditegaskan hukum, contoh potong tangan. Kalau tadi pemberian kunci, pemberian STNK, itu harusnya tidak ada keteledoran. Dia ketika meletakkan, memberikan kunci, itu harus ada perjanjian, harus ada akad yang benar, bila perlu ditulis di atas kertas. Maka dari itu, contoh lain, orang yang minjam uang, lalu tidak mengembalikan, itu terkadang tidak bisa dihukum dengan potong tangan.
Kenapa? Karena dia mengambil di atas pemberian. Mengambil di atas pemberian. Kan memberikan. Saya pinjam, diberikan. Lalu dia mencuri atau dia manipulasi sehingga uang saya hilang. Di situ ada keteledoran. Atau tidak, dilihat. Kamu kalau ketika hutang piutang ditulis nggak? Ditandatangani tidak? Di atas materai tidak? Kalau kamu di atas materai, kamu punya bukti, kamu tuntut dia bisa dipenjara. Tapi kalau tidak, keteledoran. Berbeda dengan pencurian. Pencurian itu kita sudah meletakkan sesuatu yang punya kita di tempat yang benar, lalu dia masuk ke dalam sesuatu yang bukan haknya. Maka itu nanti dibahas oleh para ulama. Bagaimana tentang pencurian, dia meletakkan sesuatu yang bukan di tempatnya. Contoh, motor harusnya diletakkan di mana? Di rumah, di garasi, dikunci, itu kan? Itu namanya terjaga. Kalau sudah di garasi, dikunci, berarti sudah jelas. Itu dijaga. Dia meletakkan motornya di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Jalan ini bukan tempat dia. Jalan adalah jalan kaum muslimin. Ketika di pinggir jalan dia letakkan, plus pula, dia tidak kunci dengan baik. Dia biarkan begitu saja. Atau mungkin bahkan dia lupa kuncinya taruh di situ. Dia taruh di pinggir jalan. Lalu diambil orang. Tetap kita katakan pencuri. Cuman yang menjadi hukum adalah apakah sama hukumnya orang yang mencuri yang mengambil di garasi dengan orang yang mencuri yang mengambil di pinggir jalan dikarenakan si pemilik teledor meletakkan di pinggir jalan. Kata para ulama berbeda hukum. Itu memang kembali kepada hakim. Jadi kalau kita artikan pencurian di sini lebih umum. Contoh saya mau contohkan lagi. Saya punya emas, saya letakkan di tempat dan berangkas di kamar saya kunci di kamar dengan berangkas saya. Tiba-tiba ada orang masuk, nyusup, bongkar berangkas, ambil emas itu. Itu jelas pencurian. Atau ada perempuan yang kedua contohnya. Ada perempuan yang pakai emas. Dia pakai emasnya. Tapi emasnya jatuh di pinggir jalan. Ada orang tahu itu emas si fulanah, itu emas dia. Dia jatuh. Dia ambil, dia sembunyikan untuk dia. Dua kasus ini apakah sama hukumnya? Yang satu ngebobol, yang satu mengambil di pinggir jalan, dia tahu itu milik orang lain. Maka jawabannya berbeda hukumnya. Itu kembali kepada hakim. Yang sedang kita bahas adalah orang mencuri, itu adalah yang mengambil sesuatu di tempat yang dijaga. Fihirzin dalam bahasa Arabnya. Fihirzin. Fihirz itu artinya dijaga di tempatnya dan sesuai dengan keharusan. Kalau itu diambil tanpa izin, itu pencurian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran, As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu azizun hakim. Surat Al-Maidah ayat 38. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Jazaa'an bima kasaba. Balasan terhadap perbuatan mereka. Nakalan minallah wallahu azizun hakim. Di sini dibahas oleh para ulama, lakala minallah biqat'i fi sirqatil amwalin nas wallahu azizun fi intiqami min sarik wa hakimun bima aujaba min qat'i yadih. Nakala minallah di sini dikaitkan di akhir ayat wallahu aziz. Aziz itu maha perkasa. Maha izzah. Izzah itu memiliki kemuliaan, kehormatan, kewibawaan yang tidak bisa diganggu kehormatan. Hakim itu maha bijaksana. Dikaitkan di sini di akhir ayat dengan dua sifat, yaitu sifat aziz, yaitu sifat yang tegas, yang menunjukkan ketegasan. Tapi ketegasan Allah di atas hakim, kebijaksanaan dan hikmah. Jadi, diputuskannya oleh Allah untuk dipotong tangan bagi pencuri itu karena kebijaksanaan Allah, hakim. Hakim itu meletakkan hakim asal kalimat dari hikmah. Hikmah itu bijaksana. Ketika menghukumkan sesuatu sesuai dengan kadarnya,
maka dikatakan hikmah. Pelakunya dikatakan hakim. Maka itu hakim itu harus orang-orang yang hikmah. Memiliki hikmah. Hikmah itu tidak selamanya lembut. Hikmah itu tidak boleh keras. Hikmah itu meletakkan sesuatu sesuai dengan keadaan dan kadarnya. Itu hikmah. Maka ketika ada pencuri, Allah mengatakan faqta'u, potong tangan mereka. Itu hikmah, itu bijaksana dari Allah. Dari sisi apa bijaksananya? Bukankah kasihan dia potong tangan, Ustaz? Potong tangan cacat selama-lamanya. Maka jawabannya apa? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala ketika memutuskan sebuah hukum, kita yakini hukumnya pasti benar. Karena kalau tidak dipotong tangan, maka akan hilang keamanan. Jika hilang keamanan, maka hilanglah salah satu sumber kebahagiaan masyarakat. Hilang aman. Cemas, takut, khawatir, bimbang. Kalau dikatakan itu berarti melanggar hak orang lain, Ustaz. Karena telah memotong tangan orang. Kita katakan, kita memotong tangan atau mengkisos, membunuh orang yang membunuh, itu adalah dalam rangka menegakkan hak. Hak siapa? Hak orang lain yang kita jaga. Orang ini yang mencuri atau membunuh telah merampas hak orang lain. Agar kita menjaga hak manusia yang lebih banyak, maka tidak mengapa mengorbankan hak satu orang. Daripada kita menegakkan hak hidup satu orang, tetapi dia merampas hak hidup orang lain. Maka dari itu kalau dikatakan membunuh atau kisos atau hukum mati merampas hak orang lain, itu salah. Itu sangat salah dan itu adalah orang-orang yang merasa bijak padahal bodoh. Coba bayangkan, Pak. Bayangkan sekarang. Seorang penjual narkoba. Berapa nyawa yang telah dia rampas dengan narkoba yang dia sebarkan? Berapa hak kecerdasan anak muda? Berapa hak kesehatan orang? Berapa hak keamanan yang telah dia robek dengan dia jual narkoba tadi? Hak aman hilang, hak sehat hilang, hak hidup manusia hilang, hak anak muda untuk menjadi orang cerdas hilang. Apa sebabnya? Gara-gara perbuatan dia. Lalu begitu dia ditangkap, orang bilang jangan bunuh dia. Dia punya hak hidup. Tidak, dia telah merampas hak hidup orang lain. Maka membunuh dia yang satu orang, menegakkan hukum untuk membunuh dia satu orang, itu adalah pada hakikatnya menjaga hak hidup halayak banyak. Dan itu tidak merampas hak hidup orang lain. Sama seperti memotong tangan. Memotong tangan itu menjaga hak orang lain. Ya, mereka berhak hidup kalau mereka tidak mengambil dan merampas hak hidup orang lain. Ketika mereka merampas hak hidup orang lain dan menghilangkan keamanan hak hidup kaum muslimin, maka menegakkan hukum dengan membunuhnya atau mengkisosnya atau memotongnya itu adalah hikmah. Hikmah. Apa buktinya? Kita sekarang berbukti. Sekarang orang-orang barat selalu mengkritisi potong tangan tidak baik atau membunuh tidak baik. Itu mengkritisi mereka. Oke. Sekarang kita lihat. Kalian yang menggunakan metode-metode barat dalam menegakkan hukum. Coba lihat. Mana negara yang lebih aman di antara Amerika dengan negara-negara yang menegakkan syariat Islam? Mana yang pencurian lebih banyak? Di negara-negara yang menegakkan seolah-olah menghidupkan hak asasi dengan negara Islam. Dampaknya jelas, positifnya jelas, negara Islam lebih aman. Sampai sekarang, Pak, ada nggak di satu negara selain negara-negara Islam, kalau azan cuman narok, apa ya, kadang-kadang dia taruh keranjang depan tokonya, seret, lalu dia taruh kursi, tutup. Pergi dia ke masjid, semua barang ditinggal di situ. Kalau kira-kira itu di negeri barat apa yang terjadi? Gak ada keamanan. Ada manusianya saja mereka rampas, mereka bersenjata, apalagi gak ada manusianya.
Harusnya ini menjadi bukti yang membungkam mereka yang mengatakan kami lebih bijak. Nggak ada kebijakan bagi kalian. Allah Azizun Hakim. Allah itu Maha Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Hakim, Maha Bijaksana. Sebenarnya seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah dan yakin kepada Allah, tanpa argumen-argumen itu semua, kalau datang satu ayat dari Allah dan itu keputusan Allah, pasti dia yakin. Karena dia sudah meyakini Allah pencipta. Yang menciptakan, dia menciptakan kita, Pak. Dia menghidupkan kita. Yang menciptakan pasti sangat sayang kepada yang diciptakan. Karena makhluk dia. Karena punya dia. Lah ketika Allah perintahkan untuk motong tangan, itu bukan berarti Allah ingin menyiksa hambanya. Tapi di situ bentuk kasih sayang Allah untuk menjaga hamba-hambanya. Belum lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang menciptakan, pasti pula dia akan memberikan maslahat dan kebaikan untuk yang dia ciptakan. Lalu kita yang diciptakan merasa apa yang diputuskan oleh pencipta ini tidak pas. Seolah-olah kita lebih tahu dan lebih bijak. Ini kekufuran. Ketika meragukan atau bahkan tidak mengimani keputusan Allah, menganggap keputusan itu adalah zalim, maka dia telah memposisikan dirinya lebih hebat dari Allah. Dari sinilah maka orang yang menolak hukum Allah kafir. Kafir. Kenapa? Meragukan saja kafir. Apalagi mengatakan hukum itu tidak pantas. Dari sisi apa kafirnya? Karena kau telah meragukan Tuhanmu. Kau menganggap Tuhanmu salah dan kau benar. Adakah orang yang lebih kafir daripada orang yang menganggap Allah itu salah? Ini sekelas dengan iblis, Pak. Yang menganggap bahwasannya tidak pantas aku sujud dengan Adam, sementara aku dari api. Seolah-olah kebijakan dan keputusan Allah untuk memerintahkan iblis sujud kepada Adam, itu keputusan yang tidak tepat menurut iblis. Maka Allah katakan dia kafir. Apakah iblis percaya Allah pencipta? Jelas. Apakah iblis tahu ada Allah? Tahu. Bahkan dia mengatakan wa bi'izzatik, dengan kemuliaanmu ya Allah. Dia mengakui ada Tuhan. Satu yang dia tidak akui. Ketika Allah putuskan bahwasannya dia harus sujud kepada Adam, dia anggap keputusan itu tidak bijak. Banyak orang sholat, tapi kalau dia meragukan hukum Allah, hati-hati. Banyak orang yang mengatakan saya Islam, tapi kalau dia meragukan hukum Allah dan bahkan mengatakan hukum Allah tidak pantas, hati-hati. Dia bisa jatuh sebagaimana iblis jatuh dalam kekufuran. Itu tidak boleh. Berbeda dengan orang yang mengakui hukum Allah benar, Ustaz. Hukum Allah itu bijak, tapi sekarang kita nggak bisa terapkan. Dia sebutkan argumen-argumen, yang semua argumen-argumen itu tentu masalah-masalah dunia. Kita begini, kita begitu, tapi yang jelas itu benar, tapi kita belum mampu. Yang seperti ini kadarnya tidak serusak yang pertama. Kalau yang pertama, kafir. Kalau yang kedua ini bisa jadi dia dalam dosa. Kalau ditanya, mana hukum yang terbaik? Kebijakan yang kamu putuskan atau sebenarnya Quran yang benar? Yang benar Quran. Tapi saya nggak bisa mengambil keputusan itu karena sebutkan faktor-faktor dunia. Yang seperti ini kita katakan maksiat, pelaku dosa besar. Tidak sampai kepada kekufuran. Jadi, kembali lagi di surat Al-Maidah ayat 38 jelas perintah siapa potong tangan? Perintah Allah. Tidak pantas bagi seorang muslim meragukan kebijakan ini. Karena Allah akhirkan di akhir ayat Azizun Hakim. Allah Maha Perkasa dan dia Maha Bijaksana. Kalau kita ragukan, kayaknya keputusan ini jahat, kayaknya keputusan ini zalim, kayak keputusan ini tega, seolah-olah kau tidak yakin bahwasannya Allah itu hakim. Berkata Ibnu Syihab, nakalallahu biqat'i sarqah amwalin nas. Sebelumnya juga, tidak semua pencuri itu potong tangan. Tadi kita sudah contohkan beberapa, tidak semua potong tangan. Begitupun dalam sisi jumlah. Enggak sejumlah orang ambil perkara kecil, sendal di masjid dia pakai, dia ambil, lalu potong tangan. Tidak.
Apalagi orang-orang yang sekarang yang subhanallah lebih kejam, bahkan lebih jelek daripada apa? Daripada sebagian perbuatan-perbuatan orang yang dihukumkan. Apa itu? Kalau ada pencuri, mereka bakar, mereka bunuh, mereka keroyok. Bukankah itu kezoliman? Gak boleh. Apa yang dicuri? Speaker masjid. Ya subhanallah. Gak boleh seperti itu. Dan Islam tidak membenarkan menghakimi seseorang tanpa ada pengadilan. Ini penting ini. Kan Islam potong tangan kan Ustaz? Iya sini. Pencuri di masjid dia langsung dia potong tangan. Enggak. Islam tidak membenarkan sebuah hukum tanpa pengadilan. Enggak barbar. Karena kalau semua orang boleh menghakimi tanpa pengadilan, akan rusak semua. Nanti tiba-tiba suami bunuh istri, bilang apa? Istri saya berzina. Buktinya mana? Pokoknya dibunuh dulu. Enggak boleh. Maka itu dulu pernah, ini kita flashback dulu tahun 2000-an. Ada orang di Ambon yang mengaku berzina, lalu sama kelompoknya atau sama ustadznya langsung dirajam. Si orang itu mengaku dia berzina, saya berzina. Yakin kamu berzina? Berzina. Lalu sama ustadznya langsung dirajam. Ini salah. Ya, dia ngaku berzina, iya, tapi kamu memutuskan itu harus dengan pengadilan. Karena tidak boleh memutuskan sesuatu tidak dengan pengadilan. Sama seperti orang yang main hakim sendiri di pinggir jalan karena ada pencurian, perampokan, atau begal. Itu nggak boleh. Rasulullah SAW bersabda, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang penzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Wa la yasriqus sarik hina yasruq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri ketika mencuri dia dalam keadaan beriman. Walakin taubatu ma'rudah. Pintu taubat selalu terbuka untuk mereka. Di sini dikaitkan bahwasannya ketika orang berzina, ketika berzina tidak beriman. Ketika pencuri, dia mencuri tidak beriman. Maksudnya di sini bukan berarti pencuri itu kafir. Dan bukan berarti penzina itu kafir. Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena hadis ini dipakai oleh sebagian orang-orang Khawarij, mereka langsung memutlakkan bahwasannya kalau begitu mencuri dan berzina itu kafir karena pelaku dosa besar. Dengan alasan ini mereka bermudah-mudahan mengkafirkan orang beriman. Karena kalimat di sini wahwa mu'min maksudnya tidak sempurna imannya. Tidak mungkin orang lagi berzina lagi sempurna imannya, enggak mungkin. Tidak mungkin orang yang sedang mencuri lagi sempurna imannya, itu tidak mungkin. Tapi bukan berarti orang yang berzina dan orang yang mencuri itu kafir. Apa alasannya? Alasannya, pertama, orang yang kafir dan murtad itu ada hukum sendiri dalam Islam. Apa hukumnya dalam Islam orang kafir dan murtad? Dibunuh. Rasulullah SAW mengatakan, Man badala dinahu faqtuluh. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mereka mengganti agamanya, bunuh mereka. Apa hukumnya berzina dalam Islam? Dirajam atau dicambuk. Apa hukumnya mencuri dalam Islam? Dipotong tangan atau dipenjara. Kalau seandainya mencuri dan berzina itu adalah kafir, harusnya dibunuh semua. Karena orang yang kafir itu hukumannya bunuh. Adanya perbedaan hukum dalam Islam menunjukkan berarti adanya perbedaan di dalam klasifikasi dosanya. Maka penzina itu dosa besar yang ketika berzina dianggap tidak beriman. Pencuri itu dosa besar. Ini dalil kita. Kita dalam bab apa? Al-Kabair. Dalam kitab dosa-dosa besar. Ini dalil kita bahwasannya mencuri itu dosa besar. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qata' fi majn qimatu 3 dirahim. Rasulullah pernah memotong tangan karena mencuri majen yang harganya sekitar 3 dirham.
3 dirham itu nggak terlalu banyak sebenarnya, tapi di sini menunjukkan 3 dirham menjadi batasan potong tangan. Dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu Rasulullah SAW bersabda, yaqta'u yadus sarik fi rubu'ud dinar fasa'idan. Potonglah tangan pencuri kalau dia mencuri 1/4 dinar atau lebih. Jadi asalnya berapa? 1/4 dinar. Wa fi riwayatin qala Rasulullah SAW la taqta'u yadus sarik fi maduna thumunil majan. Dalam sebuah riwayat dikatakan jangan potong tangan pencuri kalau di bawah 1/8 mujan. Dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu ma thumunun majan? Qalat rubu'ud dinar. Berapa itu thumun majan? Katanya adalah sekitar 1/4 dinar. Iqta'u fi rubu'ud dinar wa la taqta'u fi ma duna dzalik. Potonglah kalau sekitar 1/4 dinar dan jangan potong kalau di bawah itu. Mas, ada yang tahu sekarang 1 dinar yang dijual orang-orang sekarang berapa itu? Berapa gram itu? Kan ada orang jual dinar kan? Dinar dirham sekarang ini. Hah? 1 dinar. 4,25 gram itu 5 juta. Dikatakan rubu dinar. Berarti dibagi 4. Di angka 1.250.000-an. Kalau dia mencuri di harga yang lebih dari 1.250.000-an, baru boleh dipotong tangan. Ya memang di angka segitu sekitar 1.500.000, 1.250.000, sekitar itu. Di bawah itu tidak boleh dipotong tangan. Karena harga dinar dari dulu sampai sekarang sebenarnya nggak banyak berubah. Karena itu berkaitan dengan emas. Harga emas tidak banyak berubah. Sama emas itu. Karena dulu di zaman Rasulullah SAW juga beli kambing sekitar 1 dinar. Ya, 1 dinar, 2 dinar. Sekarang pun kita beli kambing harganya hampir seperti itu. Maka di sini dikatakan jangan potong kecuali di bawah 1/4 dinar. Wa kana rubu' dinar yaumaidin 3 darahim. Nah, rubu' dinar itu dulu senilai dengan 4 dirham, 3 dirham. Karena 1 dinar itu 12 dirham. 1 dinar 12 dirham. Dirham itu perak, dinar itu emas. Kalau 5, taruhlah kita bilang 4, berarti 1 dinar kan? 4, berapa gram tadi? 4,25. Berarti nilainya dulu sekitar 3 gram perak. Jadi gini, 12 gram perak itu senilai dengan 1 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas lebih. Ya tidak? Begini begini nilai uang itu ketika dulu. Kalau sekarang sudah berbeda. Kalau sekarang apa? Perak jauh di bawah. Ya tidak? Nggak mungkin 12 gram perak harganya sekarang 5 juta. Perak sekarang paling harganya, perak yang bagus paling harga 200.000. 80.000? Iya. 12, mungkin yang 200.000 udah jadi cincin, udah dihiasi mungkin. Ya kan? Kalau tidak, 80.000. Udah jauh sekali dengan emas sekarang hampir 1 juta. Jadi yang tetap yang digunakan itu, ini jadi masalah juga. Kalau begini jadinya, kita motong tangan berdasarkan rubu' dinar atau salah 1 dirham. Ya Pak? Kita potong tangan berdasarkan 1/4 dinar atau 3 dirham. Karena 1/4 dinar, berapa tadi? 1.250.000. 3 dirham sekarang cuman sekitar 240.000. Berdasarkan mana kita ambil? Allahu alam. Hukum asalnya adalah jiwa manusia itu tidak bermudah-mudahan dijatuhkan. Maka yang benar kembali kepada emas. Ini juga nanti yang akan kembali. Kalau kita kembali kepada perak,
Di zaman itu 3 dirham sama dengan 1, atau 12 dirham sama dengan 1 dinar. Di zaman itu, sekarang enggak. Sekarang 1 dinar berapa, mungkin bisa dikatakan berapa kilo perak? Hampir. Ya kan? Ini juga nanti jadi masalah. Kamu mengeluarkan zakat pakai dirham batasannya atau pakai dinar? Uang kertas. Uang kertas itu kan alat tukar yang digunakan. Ya kan? Bukan kertas yang berharga, tapi alat tukarnya yang berharga. Kalau di zaman dulu memang emas langsung dijadikan alat tukar. Kalau sekarang kan bukan. Emas taruh di bank, bank mengeluarkan sebuah surat, surat itulah jadi uang. Uang inilah yang menjadi alat tukar. Pertanyaannya, kalau mengeluarkan zakat berdasarkan takaran emas atau berdasarkan takaran perak? Kalau emas berarti 80 sampai 85 gram emas. Kalau perak bisa sekitar 500 sampai 600 gram perak. 500-600 gram perak itu di bawah jauh harga 80 gram emas. Allah alam, masalah zakat pun sama, kembali kepada emas. Kembali kepada emas. Sama seperti masalah potong tangan ini, kembali kepada emas. Yaitu yang dimaksud di sini adalah dinar. Jadi sesuatu yang berharga, potongannya seperti rubuk dinar, boleh dipotong tangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariq wa yasruqul baydah. Taqta'u yadu wa yasruqul habal, taqta'u yaduh. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Allah melaknat pencuri. Jelas, ini dosa besar karena dilaknat. Kalau dilaknat berarti Allah murka kepada dia. Dan salah satu bukti murka Allah kepada dosa yang terlaknat, Allah melaknat iblis. Di sini dilaknat perbuatan mencuri, dan orang yang mencuri walaupun baydah, dia mencuri telur. Fataqta'u yada wa yasraqul habal fataqta'u yada. Dicuri, dia mencuri, maka potong tangannya. Dia mencuri tali, maka potong tangannya. Ya. Bagaimana dengan hadis ini? Ini potong telur loh. Telur dicuri, potong tangan. Tadi katanya rubuk dinar. Telur ini berapa harganya? Sekarang telur cuma 1 butir telur mungkin 2.000 perak, 3.000 perak. Atau tali, seberapa talinya? Maka di sini disebutkan oleh sebagian ulama, kana yarawna anna baydatul hadid wal habal kanu yarawna minha ma yusawi thamana. Mereka mengatakan walaupun di sini yang dikatakan telur, yang dikatakan tali, tetap maksudnya adalah telurnya kalau sampai nilainya sama dengan 3 dirham. Talinya pun sama bernilai 3 dirham. Jadi tetap patokannya adalah dinar dan dirham, barang apapun itu. Barang apapun itu, kalau patokannya 1 dinar atau rubuk dinar, maka dia boleh dipotong tangannya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kanat Makhzumiyah tasta'iru mata' wa tajhadu fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqatl yadah fa ata ahlaha Usama bin Zaid fa kallamu fima kallama an-nabi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Usama la araka tashfa' fi hadd min hududillah. Tsumma qala Nabi SAW khatiban, innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarifu tarakuh fa idza sarafa fihim dha'ifu qata'uh walladhi nafsi bi yadihi law anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadah. Faqata' yada Makhzumiyah. Ya. Di dalam sebuah riwayat, dahulu ada perempuan Makhzumiyah mengambil dari perhiasan temannya. Wa tajhad. Kemudian dia ingkari. Nah, ini masalahnya apa? Dia ingkari. Berbeda kalau dia bilang, iya aku pinjam, tapi nanti aku balikan. Dia ingkari, enggak aku enggak pernah pinjam. Dia ingkari. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk memotong tangannya perempuan ini.
Maka keluarga perempuan ini mendatangi Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah anak angkat Rasulullah SAW. Meminta agar Usama bin Zaid berbicara kepada Rasulullah SAW dan meringankan. Maka Rasulullah mengatakan kepada Usama, ya Usama, aku tidak berpendapat kau memberikan syafaat dalam had min hududillah. Artinya apa? Ini kau sudah tegak hukum Allah, kau jangan bela siapapun. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah dan mengatakan, sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian, dahulu kalau ada yang mencuri orang-orang mulia di antara mereka, mereka biarkan. Kalau yang mencuri di antara mereka orang-orang yang lemah, mereka potong tangannya. Demi jiwaku yang berada di tangannya, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini juga masalah meminjam, tapi fajahada, dia mengingkari dia meminjam. Sengaja dia menyembunyikan, aku nggak pernah minjam. Tapi kalau dia akui, aku pernah minjam. Bayar sekarang, nanti nggak bisa kubayar, nggak bisa kubalikan. Itu beda lagi hukumnya. Jadi di awal yang kita bicarakan tadi, kalau yang pembicara pinjam tadi apa? Dia tidak mengingkari dia meminjam, tetapi dia tidak mengembalikan. Kalau yang seperti itu hukumannya berbeda. Kalau ini hukumannya ada dia meminjam, tetapi dia mengingkari, berbohong, mengatakan aku tidak pernah meminjam. Sehingga didatangkan bukti-bukti dia pernah meminjam, sampai akhirnya dipotong tangannya. An Abdurrahman bin Jarir, qala sa'alna Fadwalah binti Ubaid, an ta'liki yadis sarik fi unuqu aminas sunnah. Ditanya lagi, kalau ditanya sekarang, ini masalah berikutnya, masalah pemotongan tangan. Mana kan dikatakan di dalam Quran tadi, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka. Mana definisi tangan? Apakah dari jari sampai ketiak pundak ini tangan? Atau dari jari sampai siku ini tangan? Atau dari jari sampai pergelangan ini tangan? Maka di sini pun ada pembahasan. Karena Allah mengatakan faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka. Semana tangan itu? Ada yang menafsirkan tangan itu sampai siku. Kenapa? Karena Allah memerintahkan ketika wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai siku. Berarti tangan sampai siku. Tangan sampai siku berarti kalau diperintahkan memotong tangan pencuri, potong sampai siku. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada yang berpendapat tidak. Ketika Allah perintahkan faqtau, kata Allah Subhanahu wa taala, cucilah tanganmu sampai siku. Allah perjelas sampai siku, berarti kalau ucapan tangan saja dipahami nggak sampai siku. Kenapa Allah berikan tambahan keterangan sampai siku? Kenapa Allah tidak mengatakan cucilah tangan kalian? Kalau seandainya dipahami bahwasanya tangan itu sampai siku, penjelasan sampai siku di dalam Quran itu tidak ada. Datangnya penjelasan cucilah tangan sampai siku berarti tangan itu asalnya tidak sampai siku. Maka dari itu sebagian, dan ini pendapat yang lebih kuat, memotong tangan cuman sampai pergelangan. Memotong tangan cuman sampai pergelangan. Ketika wudhu sampai siku karena ada penjelasan tangan sampai siku. Maka kalimat sampai siku memperjelas. Kalau hanya kalimat tangan tanpa diperjelas sampai siku, hukumnya cuman sampai pergelangan. Ya Allah alam. Jadi di sini memotong tangan cuman sampai siku. Apakah kedua-duanya? Maka jawabannya tidak. Dipotong salah satunya. Kalau dia mencuri pertama, dipotong yang kiri. Kalau dia mencuri kemudian, dipotong yang kanan. Kemudian di sini dalam sebuah Abdurrahman bin Jarir, dari Abdurrahman bin Jarir berkata, aku bertanya kepada Fadwalah bin Ubaid tentang menggantungkan tangan pencuri ini habis dipotong tangannya, apakah harus digantungkan tangannya di lehernya? Subhanallah. Atau Rasulullah SAW yusarik faqata yadu thumma amara bi fa'uliqat fi unuqih. Faqala ulama la tanfa' sarik taubatu illa an yurudda ma sarak. Fa in kana muflisan tahallal ma sahibul mar wallahu alam. Ya. Adapun menggantungkan tangan pencuri
di atas yang telah dipotong di lehernya, ini hadisnya sebagian ulama mengatakan dhaif. Tetapi menjadikan, dipersaksikan oleh orang banyak agar orang banyak melihat dia sedang dipotong tangannya, maka itu tetap ada. Sama seperti penzina dan orang yang dicambuk itu tetap ada, dipersaksikan oleh orang banyak. Adapun menggantungkan tangannya di lehernya, Allah alam, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Iya. Dikatakan juga di sini bahwasannya ulama berpendapat orang yang mencuri tidak akan bermanfaat taubatnya kecuali dia mengembalikan barang curian. Nah, kalau dia pernah mencuri harta orang lain, kalau dia bertobat kepada Allah, menjadi orang lebih baik, maka taubat antara dia dengan Allah itu diterima, tapi selama dia mengembalikan barang curian. Kalau dia tidak mengembalikan barang curiannya, maka taubat dia tidak terima. Kalau dia bisa mencari orang yang pernah dia curi barangnya, dia cari, dia kembalikan. Kalau dia malu untuk mengembalikan terang-terangan barang yang dia curi, dia boleh kirim ke rumah orang tersebut dengan nama yang kosong. Dia kirim langsung, dia buka, ini barang kamu yang pernah saya ambil, saya balikkan. Tanpa dia tahu siapa pengirim. Itu boleh. Kalau dia nggak tahu kemana sekarang orang yang pernah dia curi barangnya, maka dia boleh mensedekahkan barang curian tadi kepada orang-orang atau yang bermanfaat dengan niat tujuannya memberikan pahala untuk orang yang pernah dia curi tadi. Atau kalau dia telah melihat orang yang dia curi tadi meninggal, yang ada adalah ahlul warisnya, maka dia kembalikan kepada ahlul warisnya. Kalau ternyata dia telah menyedekahkan, dia sedekahkan, karena dia nggak tahu orang yang dia curi kemana, dia sedekahkan. Selesai sedekah, ternyata dia dapat ahlul warisnya, maka jawabannya, maka harusnya dia tetap kembalikan lagi barang yang lain. Bagaimana yang sudah disedekahkan tadi? Yang sudah disedekahkan tadi dia boleh tawarkan kepada orang tadi. Barangmu yang pernah kau ambil sudah kau sedekahkan. Kau ridho? Kalau kau ridho, sedekah itu pahalanya buat dirimu. Kalau dia bilang enggak, aku enggak ridho, balikin barangku. Maka sedekah tadi buat dia mengembalikan barang yang lain. Dan ini salah satu syarat bertobat bagi orang yang mencuri. Wa in kana muflisan, kalau dia bangkrut, ganti juga enggak bisa. Apa yang terjadi? Tahalal min sahibil mal. Dia enggak bisa ganti lagi, enggak punya harta buat ganti. Maka minta dihalalkan bagi pemilik harta. Karena ada dalam Islam hukum muflis, hukum orang bangkrut. Orang bangkrut dalam Islam itu ada hukum, beberapa hukum. Salah satunya dia boleh meminta halalkan hutang. Tolong hutangku jangan ditagih lagi karena muflis. Di sini kalau dia bangkrut, dia nggak punya uang untuk mengembalikannya dan tidak punya kemampuan untuk mengembalikannya, maka dia boleh minta dihalalkan kepada pemilik harta. Wallahu alam. Ini yang kita bahas hari ini tentang orang yang mencuri. Insyaallah pertemuan akan datang kita akan bahas tentang orang yang membegal, qat'ut thariq, pembegal. Jadi kesimpulannya, yang mencuri itu potong tangan, dalil dari Al-Qur'an dan dalil dari hadis Rasulullah SAW. Dan yang dipotong itu tangan sampai kepada pergelangan. Dan tidak semua pencurian itu dipotong kecuali di atas rubuk dinar. Rubuk dinar atau sekitar mungkin 1 gram lebih 30 poin atau lebih 50 poin, 1,5 gram, hampir seperti itu. Lalu tidak juga dikatakan mencuri, atau dikatakan mencuri adalah mengambil barang sesuatu yang telah terjaga fi hirzin, dalam penjagaan yang benar. Allah alam, ini yang kita bahas hari ini. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Persilahkan, Pak. Oke.
Orang mencuri nilai 100 ribu. 100 ribu di tahun 80-an. Dia taubat di tahun 2022. Nilai 100 ribu tahun itu dengan tahun sekarang sangat berbeda. Berdasarkan apa dia mengembalikannya? Maka berdasarkan qimah. Qimah itu adalah nilai harga. 100 ribu ketika itu dapat berapa gram emas? 100 ribu ketika sekarang dapat 100 ribu ketika tahun 80 berapa gram emas? Contohnya, ternyata dapat 10 gram emas. Maka kau akan mengembalikan di tahun ini 10 gram emas. Karena emas tidak berubah harganya. Yang berubah itu cuman nilai uangnya. Allah alam, itu yang lebih adil yang saya lihat. Karena kalau dikembalikan dia 100 ribu juga, buat apa zaman sekarang 100 ribu? Waktu tahun 80 100 ribu dia bisa beli tanah mungkin seluas-luasnya. Ya sekarang 100 ribu dia nggak bisa beli apa-apa. Maka dikembalikan adalah qimah harganya. Allah alam. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ada keputusan pengadilan. Jadi sebenarnya memang begini, Pak. Masalah harta, masalah ikhtilaf, perselisihan harta antara manusia, itu keputusan pengadilan menjadi keputusan yang menengahkan. Itu hukum asal. Tanpa berbicara, kita tanpa memandang ya ini artinya pengadilan jujur atau tidak. Kita kalau berbicara sekarang, kalau pengadilan itu jujur, pengadilan itu benar, maka keputusan pengadilan itu adalah penengah dari perselisihan. Jadi apa yang diputuskan oleh pengadilan sudah selesai, itu keputusan. Seperti itu. Allah alam. Ada lagi yang lain? Kita cukupkan sampai di sini, silakan. Oke. Nah, ini yang diambil adalah milik perusahaan, institusi atau badan. Ya. Sebenarnya perorangan dan badan itu sama-sama memiliki harta. Ya tidak? Karena perorangan punya harta, badan pun punya harta. Maka di situ akan mengembalikan kepada badan tersebut, perusahaan tersebut. Bagaimana dia mengembalikannya? Mungkin dia bisa mengembalikan dengan kirim uang yang senilai dengan diambil, dimasukkan ke rekeningnya, atau dia mengembalikan barang yang sama, dikembalikan kepada perusahaan tersebut. Kalau dia khawatir nama dia atau dia malu, dia ketahuan, dia boleh mengirim tanpa pengetahuan. Siapa yang mengirim cuma memberikan informasi, saya telah memberikan uang sekitar sekian sebagai pengganti saya dulu pernah mengambil. Allah alam, tetap dikembalikan ke perusahaan tersebut. Kita cukupkan sampai di sini, Pak. Sudah 1 jam pertemuan kita. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.